Davi Satika Sarjana Pendidikan Islam. Dalam hal ini saya akan menyampaikan video P5 saya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, bebas sampah, hidup sehat, dan pemanfaatan limbah plastik menjadi ekobrik. Selamat menyaksikan. Kegiatan P5 ya. Kegiatan P5 kita bagi menjadi 5 kelompok. Nanti setiap kelompok silakan berpencar, tidak masalah ya. Kalian mencari atau memisahkan, memilah sampah-sampah plastik yang akan kita gunakan nanti untuk membuat ekobrik ya. Jadi sampahnya dipisahkan ya, antara sampah plastik dan sampah basah. Mungkin sampah basah bisa kalian masukkan ke tempat sampah. Sampah plastik kalian ambil ya. Apa itu ekobrik? Ekobrik berasal dari kata ekologi yang dalam bahasa Indonesia disebut ekologi. Sementara kata break merupakan bahasa Inggris dari bata. Jika disimpulkan, ekobrik merupakan bata ramah lingkungan. Ekobrik mengandung volume besar sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, sehingga mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Ekobrik dianggap sebagai salah satu cara pemanfaatan limbah plastik yang mudah dan efisien. Proses pembuatan ekobrik. Sediakan alat dan bahan berikut. Alat-alat yang diperlukan: 1. Gunting. 2. Tongkat kayu. 3. Lap kering. Bahan-bahan yang diperlukan: 1. Sampah plastik. 2. Botol plastik bekas air mineral. Langkah-langkah pembuatan ekobrik. 1. Pilah sampah plastik. Bahan utama yang harus tersedia dalam membuat ekobrik adalah sampah plastik. Jenis sampah plastik bisa bermacam-macam, mulai dari kemasan deterjen, kemasan minuman, kantong plastik atau kresek, sampai dengan bungkus makanan. 2. Cuci dan bersihkan sampah plastik hingga kering. Cuci bersih terlebih dahulu semua bahan-bahan plastik menggunakan sabun atau deterjen. Pencucian bahan-bahan plastik ini sangat penting untuk menghilangkan bakteri yang menempel agar steril. Keringkan semua sampah-sampah plastik menggunakan lap bersih atau dijemur. Pastikan kesemuanya dalam keadaan benar-benar kering. 3. Sediakan botol bekas air mineral. Selain sampah plastik, kita juga harus menyiapkan botol bekas air mineral. Botol ini nantinya akan menjadi bata dalam membuat ekobrik. Botol tersebut tidak perlu dicuci jika sudah dalam keadaan bersih. Namun, bagian dalam botol harus kering sebelum diisi dengan sampah plastik. 4. Masukkan sampah plastik ke dalam botol. Sebelum memasukkan sampah plastik ke dalam botol, potong sampah-sampah plastik menjadi potongan-potongan kecil menggunakan gunting. Lalu masukkan potongan-potongan sampah plastik ke dalam botol bekas air mineral. Isi botol dengan sampah plastik sampai semua bagian botol terisi penuh. 5. Padatkan sampah plastik. Padatkan sampah plastik menggunakan ujung tongkat ke seluruh ruangan botol. Jika masih tersisa rongga udara di dalam botol, isi kembali dengan sampah plastik sampai tidak ada rongga udara yang tersisa. Tutup botol setelah botol benar-benar penuh dan padat. 1 buah ekobrik telah diselesaikan. Ulang lagi proses yang sama untuk mendapatkan ekobrik lainnya. Simpan ekobrik yang sudah jadi di tempat teduh, hindari sinar matahari langsung agar tidak menyusut.
presentasikannya di pertemuan minggu depan ya. Jadi bersambung ini. Jadi kalau kita hari ini berbagi kelompok memilah sampah dan mengisi botol-botol yang sudah kalian dapatkan, minggu depan kalian tinggal presentasi saja hasil daripada ekobrik yang sudah jadi, begitu ya. Paham? Paham. Pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini proyek kelima ya, kita kelas kita berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Adinda, Adisti, Atta, Dwi, Ibu. Oh ya, sudah. Alhamdulillah ya. Jadi cuma satu yang izin ya. Ya. Anak-anak, hari ini kita tidak belajar agama seperti biasanya ya. Kalau biasanya kita kan bersama-sama melanjutkan materi kita pendidikan agama Islam. Tapi hari ini kita masuk ke P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Iya, bagus sekali ya. Kali ini tema kita yang Ibu ambil itu gaya hidup berkelanjutan dan kita fokus ke ekobrik ya. Jadi pemanfaatan daripada limbah plastik yang kita jadikan sebagai ekobrik. Kemarin di pertemuan pertama itu kita sudah bahas ya. Saja. Ini kita ambil topik bahasan kita, bebas sampah hidup sehat memanfaatkan limbah plastik menjadi ekobrik ya. Di sini sudah tahu semua apa itu sampah? Tahu. Dari mana berasalnya sampah itu? Dari kita sendiri, Bu. Oh, dari kita sendiri. Ada yang tahu contohnya seperti apa dari kita sendiri? Coba nih. Sampah itu berasal dari kita sendiri, Bu, aktivitas manusia. Dan contohnya itu ada sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, serta sampah sisa bangunan. Tapi sampah yang sering kali dihasilkan itu adalah sampah rumah tangga, Bu. Ya, bagus ya, bagus ya. Jadi ada bermacam-macam ya. Ada yang dikubur sampahnya, ada yang dibuang ke tempat pembuangan sampah, ada juga yang dibakar ya. Kalau dibakar itu bisa merugi ya. Jadi lebih baik kita buang ke tempat pembuangan sampah ya. Sekarang yang ketiga, apakah masyarakat sudah memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya? Ada yang tahu? Coba. Masyarakat ada yang sebagian bisa membedakan, ada yang tidak bisa membedakan. Kita karena jenis sampah itu ada yang organik, anorganik, sama B3 berbahaya, beracun dan kimia. Oh iya, bagus ya. Terakhir ibu tanya, tahukah kamu jenis-jenis sampah? Coba. Jadi jenis sampah itu ada sampah organik, Ya. sampah anorganik, sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3, sampah kertas dan sampah residu. Oke, bagus sekali. Ternyata kalian sudah paham tentang sampah ya, bagus ya. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu membentuk peserta didik yang mempunyai kesadaran untuk menjalani gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu yang mau kita capai ya. Itu tujuan pembelajaran kita mengenai hari ini ya. Hari ini kan kita sudah hari kedua ya. Kemarin kita sudah mencari sampahnya, memilah sampah dan memasukkannya ke botol-botol. Terus kalian juga sudah menyusunnya menjadi ekobrik, menjadi meja bulan, menjadi kursi bulan dan lain sebagainya. Hari ini silakan berkelompok kalian untuk mempresentasikan hasil daripada kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Triana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya yang telah kami buat. Adapun kami buat kali ini yaitu Ekobrik Meja Bundar dengan tema Bebas Sampah Hidup Sehat. Lalu langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama itu kami kumpulkan sampah pada lingkungan sekitar, pada lingkungan khususnya di SMA Negeri 1 Taman-Ubi ini. Kemudian kami pilah sampah plastik dan sampah botol, lalu kami cuci sampah botol itu, kemudian kami keringkan. Setelah itu kami gunting bagian kecil dari sampah, lalu kami masukkan ke dalam botol. Setelahnya, sampah yang telah kami gunting tersebut kami padatkan dengan stik kayu, lalu kami masukkan ke dalam botol hingga volumenya penuh. Dan kami buat pola untuk merekatkan bentuk benda ekobrik yang diinginkan. Setelah itu, kami rakit ekobrik sesuai dengan rencana produk yang akan dibuat, yaitu meja bundar sesuai dengan pola sebelumnya. Setelah merekatkan, kami rekatkan itu dengan lem tembak dan selotip bening. Dan tara, meja bundar pun jadi. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang presentasi kami membuat meja bundar ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ya, di sini karena kita sudah presentasi semuanya, Ibu ambil penilaian, itu ada refleksi siswa ya. Ada refleksi awal dan juga refleksi akhirnya ya setelah presentasi ini. Jadi Ibu akan menyampaikan daripada instrumen penilaiannya yang mengenai tentang proyek P5 ini ya sama kalian. Tolong diisi ya. Ini refleksinya diisi ya. Anak-anak silakan hasil kalian ya yang sudah kalian presentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu bagus semua dan hasilnya juga bagus ya mengenai ekobrik yang kalian bikin ya. Silakan hasilnya kalian pajang di depan, nanti akan kita laksanakan pameran di bawah. Silakan dibawa ke depan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkannya pembelajaran hari ini? Oh boleh. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah bahwa sebenarnya sampah itu bukanlah barang yang tidak berharga, tetapi berharga jika kalian gunakan lagi dan manfaatkan kembali. Contohnya seperti yang kita buat pada hari ini, yaitu ekobrik, membuat kursi, meja. Sekali ya, oke. Oke anak ya, karena kita sudah di akhir pertemuan ya, kalian juga sudah paham mengenai manfaat daripada sampah plastik ya yang kita daur ulang menjadi ekobrik pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua ya, baik di sekolah maupun di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Abidin, SPD NPD, Kepala SMA Negeri 1 Talangobi. Pada prinsipnya saya sangat setuju dan sependapat dengan adanya program P5 ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, karena di dalam proses ini tentunya banyak sekali hal-hal yang positif. Antara lain mereka bisa membentuk dan mengajak peserta didik untuk memanfaatkan barang-barang bekas, terutama bekas botol aqua, kemudian bekas minuman yang lain, sehingga bekas-bekas itu sendiri didesain sedemikian mungkin yang berubah menjadi eco brick. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di sekolah terutama. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman yang dari luar SMA Negeri 1 Talangobi yang berkeinginan untuk memiliki atau mencoba untuk membeli atau memesan, kami juga siap melayani. Kami kira hanya itu, dan kami ucapkan selamat pada Ibu Darni yang sudah bimbing anak-anak kita khususnya kelas 11 ini, sehingga paling tidak akan menambah pengalaman bagi anak-anak kita, menambah katakanlah ilmu yang baru. Mudah-mudahan kalau tamat dari SMA ini paling tidak mereka punya bekal untuk berkreatif di masyarakat nantinya. Dan kira hanya itu, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau di sana sini banyak yang kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.